Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai mengapa seorang guru itu perlu mengaitkan pembelajarannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, simak videonya sampai selesai, jangan diikuti setengah-setengah. Pastikan jangan di skip, ikuti sampai selesai agar pengetahuan kita menjadi semakin luas tentang edukasi ya. Mengapa guru perlu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Nah, tentunya ini yang menjadi tuntutan ya, karena ternyata pemahaman siswa begitu sangat sulit karena penjelasan yang disampaikan oleh guru sangat jauh dari realita keseharian yang dihadapi oleh peserta didik, sehingga peserta didik merasa, buat apa ya saya mempelajari semua ini yang sangat terasa sulit, kemudian tidak ada gunanya dalam konteks sehari-hari. Nah, pembelajaran kontekstual itu merupakan konsep belajar mengajar yang membantu guru dalam menghubungkan isi materi pembelajaran dengan situasi yang ada di dunia nyata. Memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapan di kehidupan nyata. Pembelajaran kontekstual membantu siswa dalam menghubungkan isi materi pembelajaran yang mereka pelajari dengan konteks kehidupan nyata di mana isi pembelajaran itu digunakan. Dengan materi pelajaran yang disusun terpadu, multidisipliner, dan dalam konteks yang baik, siswa dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam konteks yang sesuai. Dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa dalam mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi ketimbang pemberian informasi, seperti halnya mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama guna menemukan sesuatu yang baru bagi siswa. Nah, tujuan penerapan pembelajaran kontekstual adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui peningkatan pemahaman materi yang dipelajari dengan mengaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa. Nah, konsep dasar ini, pendekatan pembelajaran kontekstual itu mendasarkan diri pada beberapa kecenderungan pemikiran. Yang pertama adalah proses belajar. Proses belajar ya, belajar tidak hanya sekedar menghafal, namun siswa harus mengaktualisasikan pengetahuannya di benak mereka sendiri. Siswa belajar dari mengalami. Siswa mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru, dan tentunya guru tidak memberikan begitu saja. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proporsi yang terpisah. Akan tetapi dapat mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupannya. Manusia memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam menyikapi situasi. Nah, proses belajar dapat mengubah struktur otak. Struktur tersebut akan terus berjalan seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam, siswa perlu dibiasakan untuk melakukan pemecahan masalah, menemukan sesuatu yang berguna pada dirinya, dan terampil dalam mengelola ide-ide. Pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan. Nah, selain proses belajar, dalam konsep pembelajaran kontekstual juga ada transfer belajar. Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan merupakan pemberian orang lain. Keterampilan dan pengetahuan itu diperoleh dan diperluas dari konteks yang terbatas, artinya sedikit demi sedikit dan sesuai dengan konteksnya. Siswa harus tahu dan memahami untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilannya tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah dalam konsep siswa ya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, sedangkan siswa cenderung untuk belajar hal-hal baru dengan cepat. Pentingnya strategi belajar. Siswa mudah mempelajari hal-hal baru, akan tetapi tidak dengan pelajaran tertentu. Maka dari itu, pemilihan strategi belajar yang relevan akan sangat penting untuk diterapkan oleh guru.
Peran guru sebagai orang dewasa akan membantu menghubungkan hal-hal baru dan yang sudah diketahui. Tugas guru adalah memfasilitasi siswa agar informasi baru menuai kebermaknaan, membantu siswa menemukan ide mereka sendiri dan berusaha menyadarkan siswa untuk menerapkan strateginya masing-masing. Yang selanjutnya adalah lingkungan belajar. Pembelajaran yang dikatakan efektif dimulai dari lingkungan yang berpusat pada siswa atau student centered learning. Lingkungan belajar yang nyaman akan membuat proses transfer pengetahuan menjadi lebih efektif. Kedua, pengajaran harus terfokus pada bagaimana siswa menggunakan pengetahuan baru mereka, strategi yang harus dimaksimalkan dan menjadi hal yang terpenting dibandingkan dengan hasilnya. Umpan balik menjadi hal yang sangat penting bagi siswa yang berasal dari penilaian berskala besar. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu kita memberi tugas tetapi tidak ada umpan balik sama sekali ya. Ini sangat fatal akibatnya karena berarti siswa tidak memiliki penguatan ya terhadap materi yang sudah dipelajari. Nah, selanjutnya adalah esensi dari pembelajaran kontekstual adalah membantu siswa mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan konteks sehari-hari. Dengan pendekatan ini, proses belajar mengajar akan lebih konkret, lebih bermakna, lebih realistik. Pembelajaran kontekstual terbagi ke dalam beberapa pendekatan, antara lain pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran kontekstual dapat dimulai dengan masalah nyata dan masalah yang disimulasikan. Siswa harus menggunakan keterampilan berpikir kritis dan pendekatan-pendekatan sistemik untuk menemukan masalah atau isu-isu yang muncul. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang melibatkan siswa dalam pengkajian pemecahan masalah, memadukan keterampilan, konsep dari berbagai isi pelajaran. Nah, perolehan informasi yang dalam pendekatan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan masalah, mensintesis informasi, dan menyajikan temuan kepada orang lain. Kedua adalah penggunaan keragaman konteks. Menurut teori kognisi, pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari konteks fisik dan sosial, di mana manusia itu berkembang. Pengalaman pembelajaran kontekstual dapat diperkaya apabila siswa belajar keterampilan di berbagai lingkungan, misalnya di sekolah, tempat kerja, keluarga, dan masyarakat. Nah, pengelompokan siswa. Esensi dari pengelompokan siswa adalah mereka mampu berbagi informasi dan pengalaman terhadap sesamanya. Oleh karena itu, dalam pengelompokan, siswa anggotanya terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari kebiasaan, pengetahuan, kemampuan, dan sejenisnya. Jadi di sini tugas guru adalah membuat pengelompokan yang sebijaksana mungkin ya, sehingga pertukaran informasi ini menjadi maksimal ya. Siswa tertantang untuk melakukan kolaborasi tim di suatu kelompok dalam kegiatan belajar. Ini juga akan nanti menimbulkan sikap toleransi, menghormati keragaman, memiliki sudut pandang yang beragam, luas ya, dapat membangun keterampilan hubungan interpersonal. Nah, yang keempat adalah dukungan belajar siswa mengatur diri sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual diharapkan siswa dapat mendorong untuk dirinya dan belajar sepanjang hayat. Dalam hal ini, siswa mampu mencari, menganalisis, dan menggunakan informasi yang sedikit tanpa bimbingan dari orang lain. Pengalaman pembelajaran kontekstual juga dapat memberikan peluang kepada siswa untuk melakukan percobaan, menyediakan waktu untuk dan struktur kegiatan untuk melakukan refleksi, menyediakan waktu dan struktur kegiatan untuk melakukan refleksi atas kegiatan belajarnya, dan menyediakan dukungan untuk membantu mereka mengubah diri dari individu yang belajar dengan bimbingan orang lain menjadi individu yang belajar secara mandiri. Kelima adalah pembentukan kelompok belajar yang saling bergantung. Kelompok belajar atau komunitas belajar yang dibangun di sekolah dimaksudkan untuk berbagi pengetahuan, berfokus pada tujuan, dan memberikan peluang untuk saling membelajarkan antara satu dengan yang lain. Apabila suatu komunitas belajar dibangun di sekolah, maka peran guru hendaknya sebagai fasilitator ataupun sebagai pembimbing belajar. Karakteristik pembelajaran kontekstual
adalah yang pertama, proses pembelajaran kontekstual itu mencakup berbagai disiplin pengetahuan sehingga siswa memperoleh perspektif terhadap kehidupan nyata. Melalui penggabungan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, siswa dapat memahami situasi kehidupan nyata, mengidentifikasi, menyelesaikan masalah secara efektif, membuat keputusan secara tepat dan bijak, serta dapat membangun kreativitas berpikir. Nah, situasi atau masalah dalam kehidupan nyata jarang dipresentasikan oleh satu disiplin pengetahuan. Apabila siswa terlibat dalam proyek penelitian di kelas, misalnya meneliti tentang perencanaan kota, maka mereka perlu belajar dan menerapkan seni bernegosiasi, memaksimalkan pengetahuan matematika, juga pengetahuan ilmiah lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kontekstual itu berbasis pada yang pertama adalah standar disiplin yang ditetapkan secara nasional maupun lokal atau asosiasi profesi, pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam tujuan yang ditetapkan untuk daya guna dan kompetensi tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa tidak perlu berpikir tingkat tinggi seperti memecahkan masalah, berpikir kritis, dan pembuatan keputusan. Yang ketiga adalah pengalaman belajar. Dalam pembelajaran kontekstual itu yang penting adalah siswa mampu mendorong siswa untuk membuat hubungan konteks internal dan eksternal. Siswa memulai dengan pengetahuan yang telah dimiliki dari pengalaman masa lalu, situasi tertentu, serta melaksanakan kegiatan di ranah eksternal seperti di sekolah, rumah, maupun internet ya. Prinsip pembelajaran kontekstual akan berhasil apabila sasaran utamanya adalah mencari makna dan menghubungkan pekerjaan akademik dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip saling ketergantungan, ya. Kemudian prinsip diferensiasi. Nah, hal ini nanti kemudian prinsip pengaturan diri, dan seterusnya. Sasaran dalam pendekatan pembelajaran kontekstual adalah guru membantu siswa untuk mencapai keunggulan akademik, memperoleh keterampilan dan mengembangkan karakter yang dimiliki mereka dengan cara menghubungkan materi ataupun tugas dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Jadi guru dalam penerapan strategi pembelajaran memang tidak bisa satu macam strategi digunakan untuk berbagai macam materi pembelajaran. Inilah kenapa kita sebagai guru harus memahami berbagai macam strategi dan mampu secara cerdas menerapkannya di dalam berbagai situasi yang berbeda, sehingga proses pembelajaran benar-benar mampu memaksimalkan tujuan pembelajaran ya, capaian pembelajarannya menjadi optimal, tercapai ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian.